Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalli wasallim ala Rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wallahu subhanahu wa ta'ala yaqul bismillahirrahmanirrahim wa anzalna ilaika dzikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilaihim ayah. Wa qala nabiyyuna Muhammadun sallallahu alaihi wa alihi wasallam man kharaja bi talabil ilmi fa huwa fi sabilillah hatta yarji'a. Hadratil mukarramun wal asyatidil kiram, teristimewa guru kita semua Bapak Ki Haji Sofyan Sauri, teristimewa para dewan-dewan guru, tuan-tuan guru, para masyayikh, para asatidz, dan seluruh jamaah yang hadir yang walaupun tidak saya sebutkan namun insyaallah tidak mengurangi rasa ta'zim, rasa mahabbah, dan tentunya para jiwa-jiwa muda, para penabuh hadroh yang sebagai jiwa muda, insyaallah mudah-mudahan senantiasa istiqomah dalam meramaikan thalabul ilmi. Semuanya yang hadir, mudah-mudahan yang hadir Allah beri kesehatan, Allah beri keberkahan dalam rezeki, dan Allah mengampuni dosa dan dosa kita semua, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya diberikan tugas oleh guru kita untuk sekedar sepatah dua patah kata membacakan kitab Salafus Saleh, kitab ulama-ulama mutaqaddimin dan mutaakhirin, yang mana saya akan mengkaji salah satu hadis, salah satu bab yang di dalamnya adalah terisi sejarah, makna, dan saya akan membacakan tafsir suratul Yasin. Mudah-mudahan sedikit demi sedikit ada hikmah, manfaat yang bisa kita ambil dan kita petik untuk dijadikan sebagai sebuah pembelajaran. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif hadzal kitab rahimahullahu ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil hakim innaka laminal mursalin. Sebelum kita mengkaji tentang suratul Yasin, ada qaul ulama yang menyatakan bahwasanya ketika kita mengkaji suatu suatu bab, maka agar tidak termasuk orang yang teledor, maka muncullah bahasa yang bagi likulli syari'in fi fannin minal fununi al-ithnai asara ayat bahasa bidzikri tarfin mimma yunasabu bil basmalah. Andai kita mau mengkaji satu warna ilmu, maka basmalah dibahas dulu, minimal sedikit sebelum kita masuk pada ayat pertama surat Yasin. Nah, dikarenakan kitab tafsir Yasin ini bahkan termasuk satu juz di dalamnya adalah hadis, maka kalau kita bahas hadis yang berkenaan dengan basmalah adalah ada satu hadis dalam kitab Lubabul Hadis yang menyatakan ma min abdin yaqulu bismillahirrahmanirrahim illa dzaba syaitan kama yadzub rasus ayana. Tidak semata-mata seorang hamba membaca basmalah kecuali di kiri dan kanannya setan akan hancur seperti hancurnya timah yang dipanaskan api.
Namun kalau kita telaah, kalau timah dibakar oleh api pasti meleleh dan hancur. Namun setelah itu jadi lagi, keras lagi, itulah setan. Hancur ya hancur, tapi jadi lagi karena hidupnya ditangguhkan. Nah, sedikit tentang basmalah. Ruya an Wahab bin Manbah radhiyallahu anhu qala Inna Allah ta'ala a'ta lihazil kalimati sultanan lam yu'ti li ghairiha minal kalimati biha tatammat taharah. Diriwayatkan dari Wahab bin Manbah bahwasanya Rasul bersabda, sesungguhnya Allah memberikan kalimat basmalah ini seperti umpama kalimat raja, kalimat yang hanya diberikan kepada raja dan tidak diberikan kepada yang lain. Dengan kalimat ini toharoh kita sempurna, toharoh kita sempurna. Dengan kalimat ini wudhu kita sempurna. Makanya dalam mazhab Syafi'i wudhu itu sunat membaca basmalah. Wa biha tahillu dzabiha. Dengan kalimat ini semua sesembelihan itu menjadi halal yang tadinya haram. Ya, kalau kerbau yang mentah-mentah dimakan haram, tapi kalau sudah disembelih menggunakan kalimat ini basmalah menjadi halal. Wa biha yamna'u syaitan minad da'wati. Kalimat ini kalau dibaca dengan ikhlas oleh orang dengan hatinya yang ikhlas akan menolak setan untuk mengajak dia berbuat maksiat. Walau anak qailan masib di qalbi, seandainya ada seorang yang dengan kesucian hati mengatakan qala bismillahirrahmanirrahim summa dakhalal bahra, kemudian orang ini masuk ke dalam laut, la yugriku, maka tidak akan pernah tenggelam. Jadi kalau ada orang lari di laut, ya kata guru saya itu Belanda dulu nembakin Syekh Asnawi, katanya Syekh Asnawi itu bukan orang tapi hantu. Ketika ditembakin dia malah lari-larian di atas laut. Wah, ini mah orang Indonesia bukan orang, ini mah hantu, kata orang Belanda. Karena Syekh Asnawi Labuan. Nah, jadi seorang yang dengan kemurnian hati, dengan hati yang bersih mengucapkan basmalah, seandainya pun dia masuk ke dalam laut, dia tidak akan kecebur, tidak akan terendam, tidak akan tenggelam. Walau dakhala nar, seandainya masuk dibakar oleh api, la tuhrikuhu, tidak akan terbakar. Seperti Nabiullah Ibrahim, tidak terbakar. Walau dakhala bainal hitan wal aqarib, seandainya dia masuk di kubangan yang di dalamnya ada kala dan ular, maka la taladdaquhu, maka tidak akan pernah itu ular dan kalajengking sedikit pun melukainya. Jadi kalau kita masih digigit ular berarti baca basmalahnya pangkatnya pangkat kita belum murni. Wala qara ala ra'si qabri mu'minin yarfa'u anu al-azab, seandainya dibaca di atas kuburan orang yang mukmin, yang kuburan orang mukmin, maka diangkat oleh azab oleh Allah azabnya bibarkatia, dengan keberkahan basmalah. Hukia anak Isa alaihissalam marra ala qabrin marra malaikatal azab yu'azibuna maitan falamma ada min sihatihi marra ala zalikal qabri fasalla wadallahu ta'ala Allah ta'ala ilayya Isa kana hadzal abu asian wa qad mata majusian bi adawi wa qad taraka imra'atan hubla wa waladat waladan wa rabatha hatta kabura fasalamatu ilal muallim falaqanul muallim bismillahirrahmanirrahim fastaitu min abdi anu azibahu fi batnil ardh. Jadi diriwayatkan Nabi Isa pernah lewat di satu kuburan. Nabi Isa bisa mukasyafah melihat bahwa di dalamnya ada orang yang disiksa. Kemudian Nabi Isa berdoa kepada Allah,
Allah memberi wahyu kepada Nabi Isa, "Hai Isa, sesungguhnya hamba ini adalah hamba yang dosa, dia mati dalam keadaan majusi dengan siksaku, tapi dia meninggalkan seorang perempuan yang hamil. Ketika perempuan itu melahirkan, anaknya dibawa ke guru, kepada kiai. Kiainya mengajarkan kalimat basmalah. Kemudian anak itu dengan kemurniannya membaca basmalah. Akhirnya dia membaca basmalah di atas kuburan orang tadi. Dan akhirnya kata Allah, aku malu kalau harus menyiksa orang yang di atasnya ada orang membacakan basmalah dengan kemurnian hati." Itu sedikit tentang basmalah. Ya, saya hanya diberikan waktu 15 menit sampai 20 menit. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Selanjutnya, mari kita awali kajian tafsir suratul Yasin dari ayat yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin. Hadhihi suratu makkiyatun. Surat Yasin ini adalah surat makkiyah, surat yang diturunkannya di kota Mekah. Wa sababu nuzuliha, sabab diturunkannya surat Yasin, ini asbabun nuzul, annal kufar qalu inna Muhammadan laisa binabiyyin wala mursalin bal huwa yatimu Abi Thalibin wa ma zahaba ilal maktab. Kenapa surat Yasin ini diturunkan? Kalau kita baca tafsirnya, baca maknanya sebentar. Yasin wal Qur'ani, demi Al-Qur'an Al-Hakim yang menjadi sumber hukum. Innaka, sesungguhnya engkau Muhammad, laminal mursalin, pasti termasuk dari utusan-utusan Allah. Nah, ini ayat ini diturunkan karena orang-orang kafir semuanya dulu tidak percaya. Mereka berbicara, qalu inna Muhammadan laisa binabiyyin. Muhammad itu bukan seorang nabi wala mursalin, bukan seorang rasul. Bal huwa yatimu Abi Thalibin, sebaliknya Muhammad itu hanya yatim biasa, yatim dari seorang kakek Abu Thalib, Abdul Muthalib dari Bani Thalib. Wa ma zahaba ilal maktab, Muhammad tidak pernah sekolah. Mana mungkin ada orang gak sekolah, gak belajar, ujug-ujug jadi nabi, ujug-ujug jadi rasul. Wa ma ta'allamal uluma, dia tidak pernah belajar ilmu. Minal muallimi, dari guru-guru. Pakai payasiro nabiyan, bagaimana Muhammad bisa jadi nabi sementara dia tidak pernah sekolah, dia tidak pernah belajar ilmu, dia tidak menuntut kepada guru-guru. Fakana al-kufaru musirina fi inkarihim, maka seluruh orang kafir begitu menetapkan bahwa mereka tidak percaya Muhammad nabi, Muhammad rasul. Faradallahu ta'ala qaulal kufar, maka Allah menjawab dengan menurunkan wa anzala hadhihi surah, dengan menurunkan surat Yasin. Wa syahida bidzatihil jalil, bahkan Allah menjadi saksi dengan zatnya yang mulia, ala risalatihi wa nubuwati, dengan kerisalahan daripada Nabi Muhammad dan kenabian daripada Nabi Muhammad. Faqala, dengan bahasa Allah, ya Muhammadu, hai Muhammad, inna ankarul kufar, sesungguhnya inkarnya orang-orang kafir, risalataka, akan kenabianmu, akan keutusanmu, akan kerasulanmu. Fala taktamu bidzalika, kau jangan merasa sedih, kau jangan merasa bingung. Anna asyhadu annaka laminal mursalin, aku sendiri adalah sebagai saksi, engkau adalah satu di antara utusan-utusanku. Fala makana tadi suratu dalatun wa syahidatun ala risalatih, fala jarama anna surat qalbul Qur'an, maka ketika surat Yasin menjadi bukti, menjadi dalil, menjadi saksi bahwa Allah menjadi saksi dengan kerasulan Nabi Muhammad, fala jarama annaha surat, maka tidak diragukan lagi annaha surat qalbul Qur'an, bahwa suratul Yasin adalah sebagai hatinya Al-Quran. Jadi kenapa suratul Yasin disebut hatinya Al-Quran? Karena surah Yasin
sebagai dalil penolakan terhadap keingkaran kaum kufar akan kerisalahan atau kerusulan daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inna likulli syai'in qalban, karena setiap sesuatu ada hati. Wa qalbul Quran Yasin, dan hatinya Al-Quran adalah surat Yasin. Hadirin kaum muslimin yang berbahagia, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf kepada guru kita, kepada para tuan-tuan guru kalau ada salah dan hilaf. Intinya kita saling berbagi, mudah-mudahan ada hikmah manfaat yang bisa kita petik. Allahumma fiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.